Hi, it's me Zizi. Welcome back my YouTube Fauzia Abrol channel. Akhir-akhir ini, media sosial sedang dihebohkan dengan pemberitaan terkait invasi Rusia terhadap Ukraina. Sejumlah ledakan terdengar di seluruh negeri dan tank Rusia memasuki wilayah Ukraina. Dalam pidato yang disiarkan di televisi, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan bahwa ia memutuskan untuk melakukan operasi militer khusus. Putin mengklaim bahwa operasi itu untuk melindungi orang-orang yang menjadi sasaran intimidasi dan genosida selama 8 tahun terakhir, atau sejak tahun 2014 silam ketika Rusia mencaplok Crimea. Atas tindakannya, seluruh mata di dunia tertuju pada sosok mantan agen rahasia di era Uni Soviet atau yang disebut KGB. Seperti apa latar belakang kehidupan Presiden Rusia yang terkenal misterius itu? Yuk belajar bareng di Searching by Google. Presiden Putin dibesarkan dalam keluarga yang sederhana. Dilansir dari situs resmi Presiden Rusia, Vladimir Putin memiliki nama lengkap Vladimir Vladimirovich Putin yang lahir pada 7 Oktober 1952 di Leningrad, kota yang sekarang bernama Saint Petersburg. Ayahnya bernama Vladimir Spiridonovich Putin, yang diketahui seorang ateis. Ia adalah petugas keamanan di Angkatan Laut Soviet. Dan ibunya bernama Maria Shelomova, yang merupakan penganut Kristen Ortodok. Putin sendiri sering terlihat mengikuti sejumlah proses ibadah bersama umat Kristen Ortodok. Namun perihal agamanya, tak ada yang mengkonfirmasikan hal tersebut. Putin mengaku masa kecilnya begitu sangat sederhana. Ia memakan makanan orang Rusia pada umumnya, seperti sup kubis panekuk. Di hari libur, ibunya akan memasak makanan Rusia, pirozhki, yaitu roti isi kubis, daging, dan kue tar vatrushki. Wah, sederhana banget ya. Vladimir Putin pernah menekuni olahraga judo, meski tidak disetujui oleh ibunya. Namun, sikap Shelomova berubah ketika pelatih Putin datang berkunjung untuk memberitahui pencapaian anaknya tersebut. Pada saat remaja, Putin juga gemar membaca novel bertema agen rahasia dan intelijen. Ia memiliki hobi berburu, mendaki gunung, memancing, berkuda, dan bermain hoki. Soal pendidikan, Putin mendalami ilmu hukum di Universitas Leningrad tahun 1970 hingga 1975 dan melanjutkan ke sekolah KGB di Moskow. Jadi intelijen. KGB adalah Badan Intelijen Uni Soviet atau yang setara dengan CIA di Amerika Serikat atau Stasi di Jerman Timur. Setelah menjalani pelatihan di Andropov-Red Banner Institute di Moskow dan telah fasih berbahasa Inggris, Putin ditugaskan ke Dresden atau yang saat itu termasuk Jerman Timur, berkedok sebagai penerjemah selama 5 tahun dari 1985 hingga 1990. Putin pernah diketahui menjabat sebagai intel KGB sekaligus Stasi, dua negara yang sama-sama menjadi komunis. Pada tahun 1976, Putin meraih pangkat letnan pertama. Tugasnya di KGB saat itu fokus pada kontra-intelijen dan memantau warga negara asing. Diduga, laporan yang dikutip dari berbagai sumber menyebutkan pada saat ditugaskan di Dresden itulah Putin memiliki kartu identitas Stasi yang ditemukan dalam kondisi terpelihara baik. Dengan kartu itu, Putin dapat mengakses berbagai fasilitas Stasi. Buku biografi Putin berjudul Mr. Putin, yang ditulis Fiona Hill dan Cliff Glady, berspekulasi bahwa misinya saat itu di Dresden adalah merekrut para pejabat top Stasi dan Partai Komunis Jerman Timur, mencuri rahasia teknologi, memantau warga negara asing yang berkunjung atau melakukan kunjungan penyamaran ke Jerman Barat. Selama bertugas di Dresden, Putin dinaikkan pangkatnya menjadi letnan kolonel dan dipromosikan ke posisi asisten senior untuk kepala departemen. Pada tahun 1989, Putin meraih medali perunggu dari Republik Demokratik Jerman untuk kesetiaan pengabdian bagi Tentara Rakyat Nasional. Wow, hebat sekali Putin. Pada tahun 1991, Putin mengundurkan diri dari KGB dan memulai karir politiknya dengan bekerja di Balai Kota Saint Petersburg sebagai wali kota Anatoly Sobchak. Kira-kira begitu penyebutannya, guys. Kalau ada yang salah, komen di bawah ya. Karir politiknya semakin menanjak sebelum pada Desember tahun 1999, Presiden Rusia Boris Yeltsin mengundurkan diri dan menunjuk Putin sebagai presiden sampai datangnya pemilihan umum resmi. Tahun 2000,
Putin memenangkan Pilpres dengan meraup 53% suara dan secara resmi menjabat Presiden Rusia. Putin menjabat Perdana Menteri pada tahun 1999 hingga tahun 2000, lalu menjadi presiden pada periode tahun 2000 hingga tahun 2008, dan kembali menjadi Perdana Menteri pada tahun 2008 hingga tahun 2012. Serta kemudian sebagai presiden pada tahun 2012 hingga saat ini. Wah, tambah melesat karir Presiden Putin. Tak tanggung-tanggung, pria yang berusia 69 tahun ini bahkan akan melanjutkan kepemimpinannya hingga tahun 2036 sampai usianya 83 tahun nih guys. Ya denger-dengerin sih rencananya seperti ini ya guys. Tahun 1980 awal, Putin bertemu dengan Lyudmila Alexandrovna di St. Petersburg. Ketika itu, ada seseorang yang mengenalkan keduanya dan mereka pun merasa cocok hingga melangsungkan pernikahan pada 28 Juli 1983. Disitulah Presiden Putin bertemu dengan sosok kekasihnya, guys. Meskipun pernah menjabat sebagai ibu negara Rusia, kehidupan pribadi Lyudmila jarang disorot oleh media. Diketahui sebelum menikah dengan Putin, ia pernah menjadi pramugari pada maskapai penerbangan Rusia. Lyudmila juga fasih berbicara bahasa Prancis, Jerman, dan Spanyol. Hebat sekali ibu negara Rusia ya. Presiden negara beruang merah ini dikaruniai dua orang anak yang bernama Maria Putina dan Yekaterina Putina. Keduanya tidak ada yang mengikuti jejak sang ayah di bidang politik. Maria bekerja sebagai peneliti kesehatan yang bertugas di Moskow, sedangkan Katerina berprofesi sebagai seorang penari. Jadi guys, yang bisa diambil dari sosok Presiden Rusia ini, ia berangkat dari keluarga yang sederhana hingga akhirnya menjadi sosok pemimpin yang hebat. Begitulah biografi kehidupan Presiden Rusia yang menjadi perbincangan di seluruh dunia hingga saat ini. Kira-kira apa ya yang bisa kita ambil dari perjalanan sosok Presiden Rusia ini? Komen di bawah. Thanks for watching and see you the next video. Don't forget like, subscribe, and share this video. And bye!